Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan serial yang berjudul Dekisu Nase Dekinai Desho. Oke, dan langsung saja kita menuju pembahasannya guys ya. Let's go. Hey Airi, pagi ini aku melakukannya terlalu jauh. Maaf, aku meminta maaf pada Airi. Saat itu sepulang sekolah di ruang kelas hari yang sama di mana perkelahian itu terjadi. Ya, aku minta maaf. Airi membalas permintaan maaf itu. Perkelahian kami biasanya berakhir seperti ini di hari yang sama. Hari ini kami membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk perbaikan. Yang dianggap sebagai waktu yang lama bagi kami, biasanya kami bisa langsung perbaikan. Bagi kami sudah seperti separuh tubuh satu sama lain. Jadi terus berjuang lebih tak tertahankan daripada menang atau kalah. Setelah aku pikir-pikir, siapa yang peduli bagaimana orang lain mendefinisikan kita? Bukan benar, kita adalah diri kita sendiri dan kita harus tetap berteguh paruh pada hal itu. Bodoh sekali jika kamu mengubah hubungan saat ini hanya karena khawatir dengan definisi dan label yang dilekatkan orang pada kami. Itulah kesimpulan kami. Tapi maksudku, mengapa orang melihat kita sebagai pasangan hanya karena kita berangkat dan pulang ke rumah bersama? Bukankah karena kita selalu begitu dekat? Tapi berbalik dari apa yang mereka katakan, justru karena kita ya tidak punya perasaan satu sama lain sama sekali sehingga kita bisa begitu dekat. Kamu benar sekali. Aku tahu Ibu Gigun adalah orang laki-laki. Tapi bukan berarti aku tidak tertarik pada kamu secara seksual. Tidak mungkin jika aku akan tertarik padamu. Jika kamu memiliki perasaan itu, akan menjadi masalah karena aku tidak akan bisa membalas perasaan itu. Aku tidak menemukan sesuatu tentang Ibu Gigun yang menarik sebagai seorang pria, tidak sedikit pun. Aku juga tidak memiliki ketertarikan sedikit pun padamu. Jadi hanya seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tiba-tiba aku merasakan wajahku tercengang dan aku menyadari kalau Airi juga memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya. Bukankah menurutmu itu agak kasar? Itu adalah kalimatku. Aku tidak menyukai Airi secara romantis, tetapi jika dia sampai mengatakan bahwa tidak ada yang tertarik dariku sebagai seorang pria, maka jelas aku akan tersinggung. Meskipun aku tidak melihatnya sebagai seorang wanita, bagi Airi untuk tidak merasakan apapun padaku sama sekali, aku tidak bisa membiarkan itu membuatku ingin menyuruhnya berhenti. Aku cukup populer dan aku pikir aku juga cantik. Bohong kalau kau bilang kau tidak tertarik sama sekali, bukan? Ya, aku berbohong. Ini mungkin kebohongan, tetapi jika aku mengakui di sini bahwa aku menganggap Airi sedikit menarik, teman masa kecilku yang nakal ini pasti akan membuat keributan seolah-olah dia baru saja membunuh Raja Iblis atau semacamnya. Tidak diragukan lagi kalau dia akan terus mengungkapnya selama seminggu. Bukankah pada pepatah yang mengatakan wanita cantik akan menjadi membosankan dalam 3 hari? Kita sudah saling mengenal selama 16 tahun, kau tahu. Dengan ancaman diganggu tanpa henti selama seminggu, aku membantah keras pemikiran Airi. Paling tidak aku tidak akan mengakui kecuali Airi mengakuinya terlebih dahulu, atau setidaknya mengakui bahwa ia memiliki sedikit ketertarikan padaku sebagai seorang pria. Namun berlawanan dengan jawabanku, Airi menganggukkan kepalanya dengan antusias. Memang benar kalau kita sudah saling kenal sejak lama. Oh, aku tahu Ibu Gigun. Ingat saat kita pergi ke kolam renang saat tahun ketiga SMP, kau bahkan menatap mataku. Kenapa begitu ya? Jantungku berdetak kencang untuk sesaat. Aku akui saat itu jantungku berdebar-debar dengan melihat Airi dengan pakaian renangnya. Mungkinkah gede ya?
Aku bingung dengan kulitnya yang putih, payudaranya yang sangat besar itu kan, dan pesona seksual masa kecilku itu yang biasanya tidak terlalu kuperlihatkan. Entah mengapa aku merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya, sehingga aku terlalu malu untuk melakukan kontak mata dengannya. Entah mengapa aku merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya, sehingga aku terlalu malu untuk melakukan kontak mata dengannya. Itu memang benar, tetapi jika kita akan mengungkit-ungkit waktu itu, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Apa kau ingin aku menatapmu seperti apa? Atau apa? Kau juga sering menyentuh lengan dan mengganggu. Sejujurnya itu cukup menjijikan, tapi tunggu dulu, apa kau tertarik? Ya, itu benar. Airi yang sedang berusaha melawanku sekarang dengan antusias menyentuh seluruh tubuhku. Dia dengan agresif menautkan lengannya dengan lenganku dan menyentuh punggung dan dadaku berulang kali. Aku tidak benar-benar seperti itu. Iris segera memotong. Sepertinya aku memukul dengan cepat. Secara cepat, tampak terguncang, matanya mulai melirik ke sekeliling seperti yang kuduga. Iris benar-benar gagal menarik. Aku merasa lega dan sedikit lebih baik di saat yang bersamaan. Orang sepertimu disebut sundere. Kau tahu itu sangat tidak sopan. Tidak seperti itu. Aku sama sekali tidak tertarik pada ibu Kikun. Iris mulai berteriak menyangkal. Melihat lebih dekat, pipinya juga sedikit merah. Lalu bagaimana kau menjelaskan apa yang terjadi saat itu? Well, itu hanya sebuah ketertarikan akademis. Ini tidak seperti aku tertarik pada ototmu atau apapun. Airi berkata memaling wajah dengan malu. Melihat kata-kata itu, aku tidak bisa menahan senyum. Kapan aku mengatakan sesuatu tentang otot? Setelah aku mengatakannya, seluruh wajah Airi berubah menjadi merah padam. Sepertinya dia benar-benar memiliki fetish macam itu, dan dia sangat terkesan dengan tubuhku yang telanjang. Mungkin karena malu, karena fetishnya terungkap, mulut Airi hanya terbuka dan menutup untuk beberapa saat. Sebenarnya ibu Kikun adalah orang yang tampaknya terlalu peduli. Kalau dipikir-pikir, kau adalah orang yang mengatakan kita tidak boleh berpegangan tangan lagi. Saat kita mulai masih di kelas 2, maksudku, aku ingin tahu apakah kau naksir padaku selama ini. Kau memang cepat sekali berkembang. Sepertinya dia telah memutuskan untuk berbicara lebih banyak lagi tentang insiden di kolam renang dan akan menggali kuburannya sendiri. Akhirnya menggali lebih dalam ke masa lalu. Mungkin untuk membuka pembicaraan. Baiklah. Ketika kita melakukan drama Cinderella dan aku jadi pangeran, kau bahkan tidak bisa mengucapkan dialogmu dengan benar-benar seperti Cinderella. Ingat, apakah kau terlalu gugup? Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, Airi akan selalu menggali cerita lama. Tapi jika Airi ingin mengingat masa lalu, maka aku punya ide sendiri. Sama seperti Airi yang bisa membicarakan masa lalu yang memalukan, aku juga bisa menggali masa lalunya. Jangan bingung antara kenyataan dan akting. Itu jelas bukan karena aku pernah berharap menjadi seorang putri seperti Cinderella atau apapun. Kapan aku mengatakan sesuatu tentang keinginanmu? Tidak, tadi itu hanya kiasan. Ada apa, Airi? Wajahmu memerah. Dia menggali kuburannya sekali lagi. Segera setelah aku menyebutkan wajahnya memerah, wajah Airi berubah menjadi warna merah yang lebih terang, dan dia menatapku dengan tatapan tajam. Jika begitu, Ibu Kikun juga saat itu kau baru ini. Kalau dipikir-pikir, kemarin saat kita masih TK, saat kita bermain rumah-rumahan, kau terus berterusan menggali ingatan kami lagi dan lagi. Pokoknya aku tidak pernah merasa senang karenamu, Ibu Kikun. Tidak sedikit pun. Aku juga karena kemanapun aku melihat atau apa yang kita lakukan atau apapun yang kau lakukan padaku, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Bagaimana kalau kita mengujinya? Kata Airi tiba-tiba. Aku mengerutkan kening dan bertanya balik, apa yang kau maksud dengan mengujinya? Mari kita lihat. Airi merenungkan pernyataan sejenak, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Kemudian dia perlahan mendekatiku. Apa? Airi menyentuh bibirnya dengan jari yang ramping dan putih dan berkata, lalu kenapa kita berciuman untuk mengujinya? Apa yang kau katakan? Aku menjerit tanpa sadar. Di sisi lain, Airi memiliki senyum kemenangan yang tampak di wajahnya. Aku menyarankan
Aku menyarankan kita untuk mencoba berciuman. Jika kau tidak menganggapku sebagai seorang wanita, itu seharusnya tidak membantumu ragukan logika macam apa itu. Bukankah kau akan mencium seorang karena kau menyukainya? Alasan Airi adalah kebalikan dari itu. Aku bilang ciuman karena tetapi itu hanya menyatukan bibir kita, bukan. Jika kau tidak punya perasaan pada orang lain, kau bisa melakukannya dengan cara yang mekanis tanpa merasa malu. Apa aku salah? Tidak. Aku tidak akan mengatakan aku salah. Kau salah, tapi tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa kau lakukan dengan santai. Bukankah begitu? Aku belum pernah ciuman seseorang di bibir sebelumnya. Airi juga belum pernah sejauh ini yang ku tahu. Lupakan aku. Bagi Airi, seorang gadis, ciuman pertamanya seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa untuk melakukannya dengan mudahnya sambil aku melamun, aku tidak keberatan. Aku yakin orang tua aku melakukannya padaku saat aku masih bayi. Selain itu, jika itu dengan logika dengan ibu Kikun, tidak masalah bagiku. Suara Airi begitu tenang saat dia mengatakan itu sambil mengeriangi menggoda. Anda mungkin Ibu Kikun adalah tipe orang yang menyimpan ciuman pertama untuk cinta pertamamu. Kau cukup romantis, bukan begitu? Airi menyeringai, mengejekku, menatap tepat ke arahku. Sikapnya membuatku tanpa sadar merasa jengkel. Aku mengatakan itu karena aku benar-benar khawatir padamu. Hanya bercanda. Kau benar, sudah jelas Ibu Kikun tidak akan bisa menciumku. Lagi pula kau adalah anak yang pemalu. Kau tidak akan pernah mencium siapapun dan seorang penjaga tentunya. Baru sekarang aku akhirnya menyadari apa yang dia lakukan. Bukan berarti dia tidak memiliki ketertarikan dengan ciuman pertamanya atau dia menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Dia benar-benar yakin bahwa tidak ada kesempatan bagiku untuk menciumnya atau biarkannya menciumku, dan itu mengapa dia tampak begitu percaya diri. Setelah aku menyadari hal itu sisanya menjadi sederhana. Aku tidak menjadi masalah dengan itu. Ayo kita lakukan. Aku menyetujui ajakan Airi. Membeku. Airi membuka matanya lebar-lebar. Aku tertawa kecil melihat reaksi Airi yang sudah bisa kutebak. Seperti yang ku bilang, ayo kita ciuman. Ketika aku menjelaskannya lagi, ekspresi Airi mulai sedikit berubah. Seperti yang ku pikirkan, sikapnya sampai sekarang hanyalah gertakan. Aku tidak bisa menahan senyum sebelum aku menatap langsung ke wajah Airi. Kau tidak apa-apa dengan itu? Tidak. Baiklah. Airi bergumam, matanya menatap dengan panik. Dia mungkin putus asa mencoba menemukan jalan keluar. Tidak, aku tidak terlalu keberatan jika kau terlalu malu untuk melakukannya. Aku tidak akan memaksamu. Lagi pula kaulah yang pertama kali menyarankannya. Jika kita tidak menganggap satu sama lain sebagai pria dan wanita, itu tidak akan mempengaruhi kita. Itulah yang Airi katakan sejak di awal, bukan? Dan Airi jelas melihatku sebagai seorang pria. Itu sebabnya dia akan terlalu malu untuk menciumku secara langsung. Aku yakin aku akan menang, tapi tidak. Baiklah, ayo kita lakukan, Airi berkata sambil menatap dengan tatapan Reaksi yang tak terduga darinya mengejutkanku. Jadi aku membalas, kau tidak perlu memaksakan diri. Kau tahu aku tidak memaksakan diri, oke? Atau mungkin kau hanya menggetak. Tadi aku berkata. Airi berkata dengan senyum tanpa rasa takut. Melihat lebih dekat, aku bisa melihat tangannya bergetar karena tekanan mental yang dia alami. Jelas sekali dia hanya memasang wajah berani. Baiklah, jika kau baik-baik saja, mari kita lanjutkan dengan itu. Aku berdiri dan menatap wajah Airi. Bulu mata yang memanjang, mata seperti permata hidung yang proporsional, kulit seperti porselen, bibir yang lembut dan merah. Aku akan mencium gadis ini, tetap di bibirnya. Entah mengapa pikiran itu membuat jantungku berdetak kencang. Apakah itu gugup, senang, atau hei, jangan menatapku dengan tajam? Saat aku menatapnya, Airi menggerutkan keningnya, lalu menunduk malu. Pipinya sedikit memerah. Aku tidak ingin Airi curiga kalau aku mungkin melihatnya sebagai seorang wanita juga. Jadi aku mempertahankan ketenanganku saat aku menanggapi dia. Kau terlalu sadar diri. Aku menatapmu dengan normal. Jadi bagaimana kita melakukan ini? Siapa yang mencium siapa? Ya, aku akan memulainya. Jadi aku yang akan melakukannya.
Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap mataku perlahan. Selangkah demi selangkah dia mendekatiku dan meletakkan tangannya di pundakku. Aku akan melakukannya sekarang. Jadi tutuplah matamu, Airi, yang malu berkata, wajahnya merah padam. Baiklah, aku menajamkan mata dan dengan sadar melihat bibir Airi bertemu dengan bibirku. Jantungku hampir saja berdetak kencang di dadaku. Anehnya, waktu menunggu itu terasa seperti selamanya. Airi, apa? Aku merasa seperti sedang menunggu cukup lama. Aku membuka mataku dan saat aku mengatakan itu, wajah Airi memerah dan dia diam di tempat mencengkeram bahuku dengan erat, dan mungkin karena gugup atau karena dia berjinjit kakinya sedikit gemetar, aku baru saja akan melakukannya. Dia berargumen seperti seorang gadis kecil yang marah kepada ibunya. Aku tertawa kecil dengan refleks. Aku tahu kau tidak akan bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Tunggu, ini pertama kalinya. Jadi aku sedikit gugup. Airi gelisah saat dia memberikan alasan, tetapi semakin dia menjelaskannya menjadi semakin baik, tidak meyakinkannya. Jika kau akan bertingkah sok dan perkasa jadi Ibu Kikun, tunjukkan padaku bagaimana cara melakukannya. Tentu saja kau bisa melakukannya. Ya, aku bisa melakukannya. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana cara melakukannya. Aku dengan berani menyatakan dan mengangguk setelah melihat wajah Airi yang merah padam. Airi tersedak sedikit, tapi aku mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap dan melototiku lagi. Apakah begitu? Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana caranya. Mengerti. Aku meletakkan tanganku di bahu Airi dengan lembut, mencoba untuk menekan kegugupanku. Airi bergetar. Tunggu, apa kau takut? Aku bertanya sambil menarik tubuh Airi lebih dekat. Tidak, apa yang harus kulakukan? Airi memalingkan wajahnya, hanya menatapku dari samping. Aku berpikir sejenak dan meraih dagu Airi. Tunggu, itu melanggar aturan. Angkat bahumu, lebih mudah dengan cara itu. Aku memegang dagu Airi dengan lembut dan mengangkat wajahnya sambil mengatakan itu. Aku menahan dagu di tempat, mencegahnya untuk melarikan diri. Aku melototi Airi, melatihanku dengan mata berkaca-kaca sambil tersenyum tanpa rasa takut. Aku kui. Kau masih berjaga. Dari mana kau belajar melakukan hal ini? Jadi untuk memperjelas, ini benar-benar tidak ada apa-apanya bagiku. Aku kui tiba-tiba mengangkat wajah seseorang dengan dagu mereka dengan cara yang lebih dominan namun romantis. Itu adalah text note-nya ya, untuk artinya aku kui. Oke, lanjut. Aku memiringkan kepalaku tanpa sadar. Jika kamu tidak mengetahuinya, maka tidak apa-apa. Oke. Aku tidak begitu yakin, tapi sepertinya ini memberikan beberapa kerusakan pada emosi Airi. Caraku memegang dagunya seperti ini tanpa pasti menggerakkan sesuatu di dalam hatinya. Ya, cocok untuk ayo lanjutkan dengan mengingat hal itu. Aku melingkarkan tanganku yang lain di pundak Airi dan menariknya ke arahku lagi. Airi mengeluarkan suara kecil dan memelukku. Payudaranya lembut sedikit merembes saat menekan dadaku. Aku merasakan panas tubuhnya merembes melalui kain. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Oke, apa kau siap? Aku mengajukan pertanyaan semacam itu untuk Airi dan diriku sendiri. Tunggu. Satu hal lagi, harusnya aku menutup mataku. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkan mukanya terbuka. Airi membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke arahku. Tidak gemetar aku membalas tatapannya dan mendekati wajahku dengan wajahnya. Airi memalingkan wajahnya dan akhirnya menutup matanya dengan erat. Setelah semua itu, kau tetap menutupnya. Aku mencondongkan tubuhku ke depan dan aku menempelkan bibirku pada bibir Airi. Sebuah suasana lembut basahi bibirku, seolah-olah mengambang dalam keabadian yang tak terujung tanpa apa pun kecuali detak jantung kami untuk menandai berlalunya waktu. Berpegang pada kekuatan terakhir, aku perlahan menarik diri. Kami berpisah, perasaan nafas Airi menyentuh bibirku. Seperti depanku, Airi tampak linglung, matanya tengah
setengah terbuka seolah-olah dia mabuk segera. Setelah aku melihat ekspresinya, tubuhku terasa seperti terbakar dari intinya dan aku diserang oleh banjir kenikmatan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat teman masa kecilku yang begitu menarik. Hei, sementara aku mengaguminya, Airi kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut. Aku buru-buru menangkap Airi dalam pelukanku. Airi membenamkan wajahnya di dadaku, tengah-tengah telinganya yang menyelinap masuk dan keluar dari balik rambutnya diwarnai merah terang. Apakah baik-baik saja? Setelah beberapa saat terdiam, Airi menjawab pertanyaanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia mengatakannya dengan ekspresi yang tampak tidak ada masalah. Dia berjalan berhanyut-hanyut menjauh dariku. Seperti yang sudah kuduga, aku tidak bisa bersemangat dengan seseorang seperti Bukikun. Dengan rona merah yang ada di pipinya, Airi mengendus pelan. Sepertinya dia masih bersikap bahwa dia tidak akan tidak tertarik padaku sedikit pun. Bagaimana denganmu, Ibu Kikun? Airi bertanya sambil menatapku. Oke, ini untuk ilustrasinya guys ya. Dan seperti inilah ilustrasinya. Oke, dan lanjut. Aku tidak merasakan apa-apa, jawabku. Sensasi bibirnya yang lembut masih terengah di benakku. Bayangan ekspresi menawan Airi yang baru saja kusaksikan untuk pertama kalinya tetap di benakku. Untuk menghilangkannya, aku mengulangi jawabanku sekali lagi. Sudah kuduga tidak mungkin aku akan merasakan apapun setelah mencium teman masa kecilku. Aku berkata seolah-olah untuk meyakinkan diriku sendiri. Airi di sisi lain tampak sedikit tidak puas dengan jawabanku. Dia menatapku dengan curiga. Apa kau benar-benar tidak merasakan apa-apa? Tidak juga, tidak ada kau. Aku melemparkan pertanyaan lain itu kembali padanya dan Airi gemetar. Pipi Airi mulai memerah lagi. Tidak juga, bukankah aku baru saja mengatakannya? Benarkah sepertinya kau tidak bisa mengerti diri karena itu? Airi tambah sadar menyentuh bibirnya ketika aku menyatakan itu. Dia terlihat malu saat dia menjawab. Aku hanya sedikit gugup dan menjauh. Jangan salah paham. Jadi kau mengakui bahwa kau gugup? Itu Airi terlihat terguncang. Jadi aku melanjutkannya. Aku juga gugup. Aku tidak diragukan. Ya, tidak diragukan lagi, aku gugup sama seperti Airi. Hanya saja aku cenderung gugup saat aku melakukan hal-hal yang tidak biasa aku lakukan. Itu sebabnya aku mulai bersemangat untuk hal-hal yang aneh. Nah, lihat, itu hanya kegugupan itu saja. Lagi pula itu adalah pertama kalinya. Jadi itu sangat normal. Akhirnya bergumam untuk pada dirinya sendiri. Dan aku setuju padanya. Mungkin yang terbaik adalah mengakhiri semuanya di sini dan membiarkannya begitu saja. Itulah yang aku putuskan. Baiklah, bahwa jika kita tidak merasakan apapun, berciuman bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan dengan santai. Kau benar, itu tidak dapat diterima secara sosial. Itu adalah kecerobohan. Kami mengakhiri percakapan dengan sedikit tiba-tiba. Kemudian setelah hening sejenak, sudah waktunya kita pulang. Ya, kami memutuskan untuk pulang sambil berjalan ke heningan. Hei Ibu Kikun, bolehkah aku memegang tanganmu? Airi tiba-tiba menawarkannya. Apa tiba-tiba saja pikiranku langsung terlempar ke belakang, pulang ke rumah bergandengan tangan seperti sepasang kekasih. Aku merasakan nostalgia. Kita dulu selalu bergandengan tangan, ya kan? Ya, kurasa memang benar bahwa kita dulu sering berjalan bergandengan tangan bersama di masa lalu. Kami hanya berhenti karena aku menyuruhnya. Aku merasa malu dengan mengajakkan dari orang di sekitar kami. Selain itu, Airi juga menarik tanganku seolah aku adalah adiknya. Jujur saja aku juga tidak suka. Lebih dari segalanya, meski kami adalah teman masa kecil, bergandengan tangan dengan seorang gadis tetap saja memalukan. Itulah yang kurasakan saat itu. Apa kau masih khawatir tentang itu? Airi menyerigai. Aku memasang ekspresi yang mengatakan kau adalah bayi. Kau seperti bayi. Aku hanya bisa menggerukkan kening dan kemudian menggenggam tangan Airi. Ya, apa ini cukup? Ya, ini cukup. Airi mengangguk puas. Kami berjalan di bawah sinar matahari sore bergandengan tangan seperti masa kecil kami. Airi po. Ketika Kamishiro Airi tiba di depan rumah, aku melepaskan tangan teman masa kecilku yang genggam.
yang aku genggam. Kemudian aku menoleh ke arah Ibu Kikun. Sampai jumpa Ibu Kikun. Ya, matane. Aku memberikan lambaian tangan pada Ibu Kikun masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku meletakkan tanganku di dadaku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa mengganggu. Setelah itu aku menyentuh bibirku. Sensasi dari ciuman itu masih tersisa. Tidak, itu hanya imajinasiku. Bukan, aku bergumam mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku mencintaimu, aku juga. Ciuman pertamaku terasa pahit dan manis saat bersamaan. Aku Kamisato Airi. Aku menutup manga shoujo yang memiliki monolog klise itu dan menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Oke guys, itu saja untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.